Ya, yang pertama tadi Bapak Presiden membuka acara Rakornis, rapat koordinasi Kementerian Investasi yang dihadiri oleh seluruh kepala-kepala dinas DPMPTSP seluruh Indonesia, baik dari kabupaten kota dan provinsi, kemudian oleh gubernur, oleh bupati dan wali kota, serta beberapa menteri. Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk memastikan target investasi di tahun ini sebesar 1.200 triliun untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,3%. Dan tadi kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, insya Allah kami berjanji untuk bisa mencapai realisasi investasi di tahun ini sebesar 1.200 triliun. Karena ini adalah rumus untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Jadi itu clear perintah Bapak Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden harus menjalankan perintah itu secara sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan secara mendalam terkait dengan optimalisasi dari implementasi OSS. Karena harus jujur kita akui OSS ini belum 100% sempurna. Khususnya data terkait dengan RKPPR. Ini RKPPR ini terkait dengan RDTR sebenarnya ya, tata wilayah. Dulunya ini sebenarnya izin lokasi. Sistem sudah bagus, tapi RDTR ini yang masuk, RKPPR yang masuk ke aplikasi kepada OSS itu baru sekitar 5-6% dari total kabupaten kota 540 lebih itu. Jadi berkurang lebih sekitar 5%. Yang direncanakan sekitar 2.000, tapi yang masuk baru 100 lebih sedikit. Dan itu menjadi tugas kami dengan Kementerian Teknis, termasuk dalamnya adalah Mendagri, kemudian Menteri ATR yang akan menyiapkan data RKPPR ini, termasuk dalamnya adalah PBG. Tadi Bapak Presiden menaruh perhatian khusus untuk hal ini, dan sebagai pembantu harus siap menerjemahkan itu secara detail dan terukur dalam implementasinya. Realisasi investasi tahun ini 1.200 sampai dengan sekarang sudah mencapai 894 triliun kurang lebih, atau setara dengan 74,4% dari total target 1.200 triliun. Dan investasi kita sekarang antara Jawa dan luar Jawa, itu di luar Jawa lebih banyak sekarang dibandingkan yang di Jawa. Kemudian di luar Jawa 53%. Foreign direct investment kita itu sekarang 52-53% dibandingkan dengan PMDN. Jadi penyebaran investasi dan investasi yang masuk dari luar pun sekarang merata. Gini, WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu, atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya adalah pertama banding, yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi inilah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan dalam rangka bagaimana negara kita dan negara berkembang menuju negara maju, dan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4.500 US dollar menjadi 10.000. Dan ini menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan ini adalah instrumen untuk bagaimana menciptakan nilai tambah. Jadi kita gak akan pernah mau gemetar dengan urusan itu, Mbak ya. Jadi silakan aja mereka protes kita, silakan aja mereka dibawa ke WTO kita, tapi negara ini berdaulat. Dan kemarin kan sudah kita sepakati di dalam G20 di paragraf ke-37 tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Dan itu sudah menjadi konsensus kemarin, dan itu diangkat menjadi keputusan komunike bersama dengan kepala-kepala negara. Jadi saya pikir nggak boleh satu negara mengintervensi negara lain selama itu dalam kerangka pengembangan ekonomi di negaranya sendiri. Ya.
Ya saya tidak bisa menjelaskan detailnya. Itu kan strategi pemerintah. Banyak jalan menuju Roma. Kalau mereka punya 1000 akal, kita harus membuat 2000 akal. Ya, Indonesia ini orangnya udah pintar-pintar, nggak bisa lagi dimain-mainin. Dan kita nyali kita nggak kecil kok. Ya gitu bos ya. Ya mungkin salah satu diantaranya pajak ekspor, instrumen kan. Ini kan main di instrumen. Salah satu diantaranya pajak ekspor kita mungkin kita naikkan, dan itu kewenangan kita dong. Ada juga cara lain, tapi saya tidak mau menjelaskan dulu cara lain itu apa. Karena kalau saya sudah buka, nanti lawan tahu. Itu tidak lagi menjadi peluru untuk kita bisa mengkanter mereka. Ya, oke. Makasih banyak ya.